Halo ngap-ngop, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Baiklah ngap-ngop, pada kali ini Mimin mau menceritakan film sniper yang berjudul One Shot. Singkatnya, pada film ini menceritakan seorang sniper yang melawan makhluk penghuni planet asing atau sering disebut makhluk mata biru. Hal tersebut ia lakukan karena makhluk tersebut berniat akan menguasai bumi dan membunuh seluruh umat manusia. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dimulai dengan memperlihatkan pasukan luar angkasa yang bernama pasukan Serolin yang menyerang bumi. Misi tersebut dipimpin oleh makhluk mata biru yang bernama Antra. Singkatnya, pasukan elit manusia diterjunkan untuk melawan pasukan Antra. Namun manusia bukan tandingan yang seimbang dengan makhluk-makhluk tersebut. Kendati demikian, seorang prajurit manusia berhasil bertahan dan menghabisi beberapa pasukan Serolin. Ia seorang penembak jitu bernama Matthew. Bahkan dengan snipernya, Matthew berhasil menembak topeng milik Antra hingga pecah dan membuat wajahnya terlihat. Scene kemudian memperlihatkan stasiun luar angkasa Magellan. Komandan mendengar beberapa prajurit yang diserang dan terdapat 4 pasukan tewas, sedangkan Matthew dan Carpenter diketahui telah menghilang. Niles kemudian memberikan data-data mengenai 2 prajurit tersebut kepada komandan. Kemudian sang komandan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Matthew dan Carpenter serta membawanya keluar dari sana. Kembali ke Antra yang sedang memeriksa beberapa anak buahnya yang telah tewas. Sedangkan Matthew yang lari dan bersembunyi di belakang gundukan tanah. Dan tak lama kemudian Matthew melihat Antra dan anak buahnya yang mendekat dan langsung menembak 2 dari anak buah Antra. Kemudian di stasiun terlihat Matthew yang sedang diawasi tiba-tiba menghilang di bebatuan. Komandan kemudian mengatakan bahwa Matthew adalah prajurit yang sangat cerdas, di mana hal tersebut mengantisipasi drone musuh dapat mengetahui lokasinya. Sedangkan di celah bebatuan, Matthew terus memantau musuh dan mengamati setiap pergerakan yang mencurigakan dari musuh. Setelah beberapa sisi ia anggap aman, Matthew kemudian melepas beberapa peluru yang menancap di dalam tubuhnya bekas pertempuran tadi. Waktu kemudian berlanjut di malam hari. Matthew menyadap camp musuh dengan lensa malam dan mengamatinya. Dan pada keesokan harinya, Matthew melihat beberapa musuh masuk ke dalam camp tersebut. Dan waktu tersebut kemudian ia manfaatkan untuk beristirahat sejenak. Dari stasiun mereka melihat bahwa kuatnya Matthew yang melawan musuh sendirian dan Letnan ingin mengirim bantuan. Namun kemudian sang komandan melarangnya karena hal tersebut sangatlah beresiko. Dalam keadaan yang terancam, Matthew terus mengawasi camp musuh dengan snipernya. Secara bersamaan di sebuah bebatuan terdapat 3 musuh yang sedang mendekat. Matthew kemudian dengan sigap mengendap dan menyerang mereka secara jarak dekat. Setelah menghabisi 3 prajurit tadi, Matthew kembali mengawasi camp musuh. Ia melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang petualang. Keluar dari mobil tersebut terlihat seorang yang membawa gadis mendekati sebuah tebing dan kemudian menembaknya. Setelah menembak wanita tadi, orang tersebut menghampiri camp Antra. Di dalam stasiun, komandan bertanya siapa orang yang telah menembak wanita tadi. Niles kemudian menjelaskan bahwa ia adalah Omar yang memiliki hobi sebagai penjelajah. Kembali ke camp musuh terlihat Antra dan anak buahnya sangat tunduk pada Omar. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa Omar adalah ketua mereka. Kemudian Matthew memantau mayat yang ditembak oleh Omar. Ada kejadian aneh di mana tiba-tiba 2 orang asing yang datang melihat mayat tersebut. Namun anehnya ketika hendak pergi, 2 orang tersebut diterkam binatang buas hingga tewas. Di malam harinya, Matthew mengendap untuk memeriksa lebih dekat wanita yang ditembak. Namun ketika di tengah perjalanan ia diterkam oleh binatang buas yang sama. Namun di sini Matthew malah berhasil membunuh binatang tersebut. Setelah diperiksa ternyata wanita tersebut masih hidup dan ia bernama Mira.
Matthew kemudian membawanya ke tempat persembunyiannya dan pada keesokan harinya Matthew merawat Mira dan juga mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya. Namun ketika di tengah operasi Mira tersadar dan hendak berteriak. Namun dengan sigap Matthew menutup mulutnya dan Mira kembali pingsan. Diketahui di sini Mira adalah bangsa yang sama seperti Antra, yaitu makhluk darah biru. Pada malam harinya Antra memimpikan anak dan istrinya yang telah tewas ditembak tentara dengan tato kalajengking di tangannya. Sedangkan Matthew yang malam itu bergerak ke camp musuh berhasil membunuh mereka satu persatu. Keesokan harinya Mira sudah sadar dan Matthew memberikan obat penenang rasa sakit kepadanya. Kemudian Matthew mengatakan kepada Mira bahwa ia akan mengembalikannya kepada Omar. Mira menolaknya dan mengatakan jika aku dikembalikan maka aku akan dibunuh. Ia menuturkan bahwa ia adalah budak dari Omar, maka ia sekehendak hati melakukan apa saja kepadanya. Berlanjut di mana Matthew sekarang bergerak ke bangunan tua dan sedang memasang jebakan bom di sana. Ia berniat untuk membunuh semua pasukan Antra dengan jebakan yang ia pasang. Pasukan musuh kemudian mendekat ke bangunan tua tersebut. Tanpa diketahui bahwa Matthew telah memasang bom di sana. Antra sebenarnya melihat pantulan kaca teleskop milik Matthew. Namun di sini Matthew langsung menembak jebakan dan membuat bom meledak. Setelah ia berhasil menjebak pasukan musuh, Matthew kemudian mengumpulkan mayat teman-temannya untuk disembunyikan. Di lain sisi, komandan meminta dengan jelas titik lokasi Matthew dan akan segera menjemputnya. Di persembunyian, Matthew menandai bebatuan sebagai tanda jumlah musuh yang tersisa. Mira yang tidak tahu kemudian bertanya untuk apa ia melakukan itu. Matthew kemudian menjelaskan dan mengatakan hal tersebut ia lakukan untuk memperkecil resiko. Tiba-tiba radio miliknya berbunyi. Orang di seberang sana mengatakan bahwa wanita Serolin yang bersamanya sekarang harus ia kembalikan. Matthew kemudian menolak dan tak akan mengembalikannya. Malam harinya mereka berdua bergerak dan menjauh dari tempat persembunyian. Di tengah perjalanan, Mira menceritakan tentang ibunya yang memiliki catatan sejarah manusia secara rahasia. Dan Mira pun paham dengan bahasa serta tingkah laku manusia sejak ia membaca buku tersebut. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan karena matahari sebentar lagi akan terbit. Scene berpindah ke Omar yang melihat mayat Mira sudah tidak di sana lagi. Omar kemudian mendatangi anak buahnya. Ia memarahi Antra karena Mira sudah tidak berada di sana lagi. Antra kemudian menjelaskan bahwa Mira masih hidup dan sekarang bersama dengan manusia. Omar mengatakan bahwa ia ingin Mira dibawa kembali kepadanya. Kemudian Matthew kembali memasang jebakan bom sebagai antisipasi jika musuh sewaktu-waktu akan datang. Dan benar saja ketika Matthew sedang berbicara dengan Mira, suara bom terdengar dari jebakan yang sudah ia pasang sebelumnya. Dan di sini Matthew langsung bersiap untuk bertempur dengan anak buah Omar. Namun di sini Matthew yang sendirian harus tertangkap karena musuh yang terlalu banyak. Di dalam stasiun, komandan memerintahkan untuk mengirim burung penyelamat untuk membantu Matthew. Dan Matthew yang tertangkap kemudian diinterogasi Antra dan menunjukkan pisau yang digunakan untuk membunuh anak serta istrinya. Ternyata sosok sniper tersebut adalah Carpenter. Dan di sini Matthew berhasil mengajar Antra serta membawa Mira untuk kabur bersamanya. Di tempat persembunyian, Carpenter bertanya kepada Matthew siapa wanita itu. Matthew kemudian menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah tanggung jawabnya. Lalu Carpenter pergi ke penampungan untuk mengambil amunisi lagi. Carpenter kemudian memasang jebakan bom di dalam tanah. Mereka bersiap untuk melewati pegunungan agar tidak diketahui oleh musuh. Carpenter juga dengan baik hati memberikan sisa-sisa makanannya kepada Mira. Carpenter dan Matthew kemudian bergerak dan memantau kondisi di jalan. Secara tidak sengaja, Carpenter menemukan tumbuhan beracun yang berguna untuk melumpuhkan sistem saraf. Sedangkan di persembunyian, Mira melihat musuh yang mendekat dan ia pun langsung pergi untuk bersembunyi. Secara diam-diam, Carpenter menyergap musuh satu persatu tanpa diketahui oleh teman-temannya.
Setelah itu ia kembali ke persembunyian. Di sana ia masukkan tumbuhan beracun tadi di dalam minuman. Dan saat Matthew dan Mira datang, Carpenter memberikan minuman itu. Dan di sini Matthew tanpa ragu langsung meminumnya. Ternyata Carpenter di sini sengaja membuat Matthew pingsan dan ia akan langsung membunuh Mira karena dianggap sebagai musuh yang sama bagi manusia. Namun Matthew yang masih memiliki sisa-sisa tenaga masih sanggup melawan Carpenter dan mereka pun baku hantam. Dengan dibantu Mira, akhirnya Matthew berhasil membunuh Carpenter. Namun sesaat sebelum ajalnya, Carpenter meledakkan bom yang telah dipasang sebelumnya. Dan di sini Matthew dan Mira langsung bergerak pergi dari tempat itu. Antra yang mendengar ledakan tersebut menyuruh anak buahnya untuk memeriksa ke sana. Di perjalanan Matthew dan Mira menemui sebuah badai pasir yang sangat besar. Dan mereka hanya bisa berlindung di dalam sebuah kain saja. Dan disinilah awal mula cinta mereka tumbuh. Coba nih. Antra yang mendatangi lokasi ledakan menemukan Carpenter yang sudah meninggal. Setelah diperiksa ternyata Carpenter lah yang telah membunuh anak serta istrinya. Matthew dan Mira masih harus berjalan walau Mira sempat pingsan dan Matthew kemudian menggendongnya. Di suatu tempat yang sangat indah, tiba-tiba mereka berdua didatangi Omar yang sudah menodongkan senjata. Dan mereka pun kemudian baku hantam. Saat Matthew hendak membunuh Omar, Mira kemudian mencegahnya dan mengatakan bahwa ia telah memaafkan Omar. Namun bagongnya saat mereka hendak pergi, Omar menyerangnya dari belakang dan malah Matthew sekarang yang berhasil dikalahkan. Sesaat sebelum Omar akan mengeksekusi Matthew, Antra terlebih dahulu menembak Omar dengan snipernya. Antra sadar bahwa kematian anak dan istrinya bukanlah salah dari semua manusia dan ia hanya diperbudak oleh Omar. Dan kemudian film ini pun berakhir. Oke, boleh saya katakan review film Sniper kali ini agak sangat membagongkan, di mana plot serta alur ceritanya sangat-sangat membingungkan. Karena tidak dijelaskan lebih detail sebab musabab serta inti masalah dari semua kejadian. Tapi ya begitulah. Film yang bagus adalah film yang membuat penonton penasaran. Semakin ditonton, semakin membuat kita misuh. Ya, saya Naja di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.